apa sih namanya, biasanya menangis menjadi sesuatu yang apalagi untuk cowok ya, mungkin kita sering menganggap bahwa itu sesuatu hal yang tidak maco atau sesuatu hal yang cengeng apabila kita menangis. Nah, artikel tadi adalah gambaran tentang waktu di Jepang bagaimana orang-orang mulai ada sebuah guru yang mulai mengajarkan menangis untuk melepas stres gitu, dan saya yakin penelitian untuk ini juga udah banyak, ada banyak orang yang melakukan penelitian dengan mengambil sampel air mata yang keluar, terus dilihat dari sana ternyata dari sampel air mata itu ada enzim-enzim stres yang keluar dari sana gitu. Tapi kalau kita lihat dalam firman Tuhan, menangis tadi saya udah bilang, dari artikel tadi kita udah lihat bahwa itu salah satu bentuk untuk seseorang melepaskan stres, melepaskan ketegangan hidupnya dengan cara menangis, membuat dia lebih lega gitu ya. Saya teringat dengan satu ayat pada waktu itu Raja Hizkia sakit keras dan hampir mati gitu, dan kemudian dia menangis di hadapan Tuhan. Ayatnya ada dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Itu perkataan Nabi Yesaya kepada Hizkia. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datang firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Itu cerita dalam firman Tuhan bagaimana Hizkia waktu itu sakit keras dan akan meninggal. Kemudian Hizkia berdoa pada Tuhan dan dia menangis. Dan Tuhan mendengar doanya sehingga Tuhan menjawab doanya dan memperpanjang umurnya 15 tahun. Itu bentuk bagaimana ungkapan tangisan di hadapan Tuhan itu Tuhan perhitungkan sebagai bentuk bagaimana dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, bagaimana dia menyesali, bagaimana dia memohon sesuatu dengan sangat kepada Tuhan, dan tangisan itu Tuhan jawab dengan bentuk Hizkia mendapat perpanjangan umur selama 15 tahun. Dan cerita yang lain kalau kita lihat dalam kehidupan Daud, bagaimana dia banyak sekali menulis dalam kitab Mazmur tentang dia bagaimana dia menangis di hadapan Tuhan. Gitu. Dan itu menjadi satu bentuk Tuhan menampung air matanya. Kalau kita lihat dalam Mazmur 39 ayat 12 dikatakan seperti ini, dengarkanlah doaku ya Tuhan, berilah telinga kepada teriakanku minta tolong. Jangan berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Jadi itulah bentuk tangisan. Jadi menangis itu bukan sesuatu hal yang memalukan, bukan sesuatu hal yang nampak tidak jantan, tetapi menangis itu ada sarana yang bisa orang lakukan untuk melepaskan ketegangan. Untuk diri kita sendiri, tadi seperti artikel tadi, menangis itu bisa satu bentuk di mana kita melepaskan stres. Dan satu lagi, menangis itu bisa jadi satu bentuk suatu pertobatan. Itu menjadi satu bentuk, satu penyesalan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bisa ekspresikan itu dalam bentuk tangisan. Kalau kita lihat cerita pada waktu Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Ya, saya akan ambil ceritanya dalam Markus 14 ayat 72. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Itu adalah ungkapan bagaimana Petrus menyesali apa yang dia lakukan. Itu satu bentuk pertobatan. Jadi tangisan itu buat diri kita sendiri. Bisa itu merupakan ekspresi untuk melepas stres, bisa itu juga merupakan ekspresi untuk suatu bentuk pertobatan, suatu bentuk penyesalan. Itu untuk diri kita sendiri. Nah, yang kedua, tangisan itu juga bisa merupakan satu bentuk di mana kita menyatakan kasih kita kepada orang lain. Saya akan ambil ayatnya pada waktu Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Ada dalam 2 Korintus 2 ayat yang 4, dibilang seperti ini. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan bercucurkan banyak air mata. Tapi Paulus bilang, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Jadi yang pertama tadi, tangisan buat kita sendiri, itu melepas stres, dan itu satu bentuk penyesalan atau pertobatan di hadapan Tuhan. Buat orang lain,
tangisan kita itu bisa merupakan suatu ekspresi pernyataan kasih. Bisa suatu ekspresi menunjukkan bahwa kita mengasihi dia. Dan Paulus menunjukkan itu dalam suratan ke Korintus. Dan kalau kita ingat waktu cerita Yesus membangkitkan Lazarus, kita tentu ingat bagaimana Yesus waktu sebelum membangkitkan Lazarus, Yesus menangis di tempat kubur Lazarus sampai orang-orang banyak melihat, menyaksikan betapa besar kasih Yesus terhadap Lazarus. Kita akan lihat ayatnya dalam Yohanes 11 ayat 34 sampai 36. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lanjutannya, maka menangislah Yesus. Itu satu-satunya peristiwa dalam firman Tuhan di mana Yesus nangis. Kata orang-orang Yahudi, lihat betapa kasihnya kepadanya. Jadi hal yang kedua buat orang lain, tangisan kita itu bisa menjadi ekspresi bentuk suatu kasih sayang. Jadi yang pertama tadi buat diri kita sendiri, itu untuk melepas stres, itu melepas ketegangan. Dan juga itu menjadi satu bentuk di mana kita menyesali sesuatu di hadapan Tuhan. Buat orang lain, tangisan kita bisa merupakan suatu ekspresi bahwa kita mengasihi dia, merupakan ekspresi dari kasih kita kepadanya. Itu. Dan yang ketiga, untuk Tuhan, kalau kita menangis di hadapan Tuhan, itu menjadi satu bentuk bagaimana kita bersyukur dengan kasih yang Tuhan berikan. Kita bisa bersyukur dengan semua yang Tuhan berikan. Kita bersyukur dengan kasih Allah yang kita terima, dengan keselamatan, dengan penebusan yang Yesus lakukan. Dan itu kita bisa ekspresikan dalam bentuk tangisan kita kepada Tuhan. Untuk mengucap syukur sebagai satu bentuk bahwa kita bersyukur pada Tuhan dengan sangat. Gitu. Nah, itu hal-hal yang bermanfaat apabila kita menangis. Jadi bukan sesuatu hal yang di awal tadi saya bilang, bukan suatu hal yang memalukan. Mungkin kalau kita lihat tadi yang di Jepang, itu hanya untuk melepas stres. Tetapi sebenarnya lebih dari itu. Tadi saya sudah bilang, itu bisa menunjukkan pertobatan kita, itu juga bisa menunjukkan ekspresi kasih kita kepada orang lain, dan itu juga bisa menunjukkan ucapan syukur kita yang sangat kepada Tuhan, bagaimana dia mengasihi kita, bagaimana dia menuntun kita, bagaimana dia memimpin hari-hari kita, dan bagaimana dia mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya bagi kita. Pertanyaan kita bagi kita semua saat ini adalah, kapan kita terakhir menangis di hadapan Tuhan? Biasanya kalau orang yang udah lama melayani atau hamba-hamba Tuhan, biasanya dia udah kebal untuk menangis. Pertanyaannya sama-sama buat kita adalah, kapan kita semua menangis di hadapan Tuhan dan bersyukur dengan semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Itu pertanyaan kita sama-sama. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan dan menarik satu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus berkati.